Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dari kitab Al-Wadih fi Usulil Fiqhi lil Mubtadi'in karya Syekh Sulaiman Al-Ashqar rahimallahu ta'ala. Atau yaitu Al-Wadih fi Usul Fiqhi lil Mubtadi'in karya Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada fasal yang ketujuh tentang al-urf wal adah, tentang budaya dan kebiasaan. Urf adalah al-adatu, kebiasaan yang telah berjalan bainan nasi, di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan wa am adatul insani al-khasata wa amal adatul insanil khasatu bihi, sedangkan kebiasaan pribadi seseorang tidak disebut urf. Ya, jadi apa beda urf sama adah? Maka urf itu kebiasaan masyarakat. Kalau adah itu bisa digunakan untuk kebiasaan pribadi. Misalnya ada adah syahriyah. Ya, dalam bahasa Arab ada istilah adah syahriyah. Adat bulanan, itu artinya haid. Ya, maka ini bersifat personal dan individual. Ya, tapi kalau ini tidak bisa disebut urf. Ya, haid tidak bisa disebut urf syahri, gitu tidak bisa. Nah, wal urfu dan urf menurut mayoritas para imam mu'tabarun, itu teranggap, diakui, dipertimbangkan syaratnya in lam yukhalif nassan, tidak menyelisih nas dan tidak dibatalkan oleh syariat. Contoh urf yang dibatalkan oleh syariat adalah budaya at-tabanni, adopsi anak. Kemudian mengangkat anak, lantas anak tersebut diberikan padanya hak-hak sebagaimana hak-hak anak kandung. Ini tidak boleh. Ini adat atau budaya yang dibatalkan oleh syariat. Lain hanya dengan sekedar menjadi anak asuh. Nasabnya tetap nasab bapaknya, hanya saja diasuh, dirawat, disekolahkan oleh orang lain. Ini tidak masalah. Dengan tetap memperhatikan hubungan antara lawan jenis ketika anak ini sudah balik atau sudah dewasa. Demikian juga banyak dari budaya jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam. Perhatikan, garis bawahi, banyak. Artinya tidak semua budaya jahiliyah dibatalkan oleh Islam. Yang budaya jahiliyah yang seperti apa yang dibatalkan oleh Islam? Lima fiha minal mafasidi. Dikarenakan sisi unsur-unsur jelek yang ada padanya. Contoh budaya jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam, memakan riba, minum khamar, dan semacam itu. Amma fi ghairi dzalika, adapun dalam budaya dalam hal yang tidak seperti itu, tidak menyelisih nas dan tidak dibatalkan oleh syariat, maka budaya masyarakat itu dipertimbangkan. Disebut dengan kaedahnya disebut dengan al-adatu muhakkamatun. Ini garis bawahi, ini teks kaedahnya. Adat itu atau budaya itu muhakamatun, dijadikan pertimbangan dalam hukum. Li'anna ta'arufan nasi, karena kebiasaan masyarakat amrun ma dalam satu perkara dan interaksi mereka dengan satu perkara ya dulu menunjukkan
stabilnya maslahat masyarakat fi dalam perkara tersebut dan cocoknya hal tersebut untuk dzuruf, untuk sikon mereka. Kama laukana urfu ahlil balad. Semacam seandainya budaya penduduk satu negeri, seorang perempuan yaitu pengantin perempuan itu menerima maharnya seluruhnya sebelum disetubui oleh suami. Atau perempuan tersebut tashtari, membeli dengan mahar yang telah dia terima jihazan sejumlah perangkat. Fayu'tabaru dzalika, maka budaya itu yu'tabar teranggap dzalika budaya itu ka'annahu nussa alaihi fil aqdi, seakan-akan itu ditegaskan dalam akad. Sekedar cukup dengan budaya kalau mahar seluruhnya harus sudah diserahkan sebelum terjadi hubungan badan. Ya, meskipun tidak ada penegasan dari pihak perempuan, maka itu sudah cukup untuk menegaskan adanya kewajiban ini. Wahada malam yanussa, ini selama lam yunassa tidak ditegaskan dalam akad, kalau akad ini menyelisihi budaya. Jadi budaya itu muktabar, teranggap dan diakui, dipertimbangkan selama para pihak itu tidak bersepakat untuk menyelisihinya. Kalau para pihak bersepakat untuk menyelisihinya, maka yang terpakai adalah apa yang jadi kesepakatan. Misalnya contohnya bekerja sehari. Ketika kita ngundang tukang untuk beres-beres rumah atau memperbaiki rumah, kemudian kita katakan kepadanya, saya minta, saya booking jenengan, saya booking sampean untuk kerja di rumah saya booking 3 hari. Maka tolak ukur hari kembali kepada budaya. Misalnya di sebatas yang saya tahu budaya di masyarakat kita, di masyarakat Jogja misalnya sehari itu kalau untuk tukang artinya jam 8 sampai jam 4. Ya, maka ketika cuma ngomong 3 hari artinya ya mulai kerja jam 8 sampai jam 4. Dan jam 8 itu ngitungnya kapan? Misalnya mulai kerja, jadi datang itu setengah 8, beres-beres, siap-siap, pakai baju kerja, atau bahkan boleh jadi nyamil dulu, ngemil dulu. Itu nggak dihitung, dihitungnya jam 8. Nanti jam 4-nya anggap saja misalnya budayanya itu ya kerja sampai jam 4. Nah nanti setelah itu baru beres-beres siap-siap untuk pulang. Ya, ketika budaya 1 hari itu menurut budaya adalah jam 8 sampai 4, maka ketika tidak dibahas, cuma dikatakan kerja 3 hari artinya jam 8 sampai jam 4. Kecuali jika para pihak bersepakat untuk menyelisihinya. Misalnya ini nanti kerja di tempat saya booking kerja 3 hari. Namun 3 harinya karena ini pekerjaannya agak banyak ya nanti saya minta untuk misalnya jam setengah, nanti kepotong asar nanti dan sebagainya, maka 1 harinya itu setengah 8 sampai setengah 5 ya. Akhirnya para pihak ini sepakat setengah 8 sampai setengah 5. Maka yang diikuti parameter sehari adalah kesepakatan. Tapi jika tidak ada kesepakatan para pihak, kerja 3 hari itu kembali kepada tolak ukurnya kembali kepada budaya. Ini yang dimaksud wa hadza ma lam yunassa fil aqdi ala khilafihi. Ya, hujiatul urfi, kekuatan hukum di balik urf,
Di antara hal dalil yang menunjukkan bahasanya budaya itu mu'tabarun, dipertimbangkan adalah sejumlah hal di antaranya ya. Yang pertama firman Allah tabaraka wa ta'ala khudil afwa wa'mur bil urfi. Dan di sini wa'mur bil urfi diartikan perintahkanlah hal yang baik dengan tolak ukur budaya. Fal urfu maka urf adalah mata arafahu ahlul ukuli salimati adalah apa yang telah menjadi urf dan budaya dari orang-orang yang akalnya sehat, kemudian karakternya lurus, dan itu adalah tuntutan kondisi masyarakat dan keadaan masyarakat. Kemudian waminha dan diantara alasannya adalah bahasanya ketika urf itu telah al-am general, ya, ada pada semua negeri Islam, maka urf yang general ini mengandung ijma'. Sehingga apa beda ijma' dengan al-urfu? Fal ijma'u khasun bi ahlil istihadi. Kalau ijma' itu khas, kekhasan ahlul istihad, ulama. Sedangkan urf termasuk di dalamnya, tercakup di dalamnya ulama dan non-ulama. Kemudian yang ketiga, nas'an nasi, mencabut orang dari budayanya, menuntut orang untuk keluar dari budaya masyarakatnya dan kebiasaan masyarakatnya, itu harajun azim. Itu kesulitan yang sangat besar. Buktinya misalnya kita punya budaya makan itu makan nasi. Makan nasi itu budaya, itu urf itu. Maka coba suruh diet nggak makan nasi, itu harajun syadid, itu harajun azim gitu. Dan kita berpindah ke budayanya orang Eropa, makannya kentang ditambah roti, enggak ini. Atau kemudian bertransfer ke budaya orang Timur Tengah misalnya, jadinya makannya cuma misalnya korma tambah kismis, kemudian dicampur roti. Ini beralih budaya semacam ini satu bukan hal yang mudah. Rajun azim. Bahkan kalau mau kemudian berubah total gimana? Jangankan berubah total, cuma sekedar pergi umroh. Sekedar pergi umroh yang cuma beberapa hari saja sudah kangen budaya masakan di rumah. Sudah kangen padahal baru sehari 3 hari, belum sampai seminggu, baru 5 hari sudah kangen sekali makan misalnya makan gudeg misalnya. Ini menunjukkan kalau meninggalkan budaya itu harajun azim, kesempitan yang sangat besar. Wal haraju muntafin fi syariah. Dan kaedahnya yang namanya segala kesempitan itu harus ditiadakan dalam syariat karena sejumlah dalil berkenaan dengan hal itu. Alasan yang keempat, minha di antara alasannya adalah syariat itu datang untuk meniadakan sebagian budaya. Itulah budaya yang mengandung keburukan dan menghadirkan sejumlah budaya baru yang mengandung kemaslahatan. Dan syariat abqat membiarkan al-a'rufin sejumlah budaya yang di dalamnya terdapat kebaikan. Contohnya kajak lidiyati, sebagaimana menjadikan diat pembunuhan tidak sengaja itu dibebankan kepada akilah, dibebankan kepada keluarga besar. Jadi itu aslinya budaya. Ini budaya orang Arab namun diadopsi oleh hukum Islam. Jika seorang itu membunuh orang, menghilangkan nyawa orang lain secara tidak sengaja, maka diatnya itu tidak dibebankan kepada orang tersebut namun pada keluarga besarnya. Maka budaya-budaya yang tidak dibatalkan oleh syariat dan tidak menyelisih satu dari kaidah-kaidah syariat, waladallat ala karahatihi, dan syariat tidaklah menunjukkan dibencinya budaya itu
dari sisi manapun, dari sisi mengandung misalnya pemborosan atau yang lain, fahuwa mu'tabar, maka budaya tersebut diterima dan diakui. Ini klasifikasi budaya. Maka budaya itu bisa jadi general di semua negeri Islam atau khusus untuk daerah tertentu. Maka budaya yang general adalah budaya yang tersebar tanpa ada pengingkaran fi jami'il biladil islamiyati, di semua negeri Islam. Semacam sudah menjadi budaya di semua negeri Islam, berlonggar-longgar dalam masalah nafkah, pengeluaran harta kalau itu hari raya. Ini tidak hanya tidak hanya di Indonesia. Kalau saat hari raya itu seorang ayah, seorang suami itu keluar duit lebih banyak. Itu harus menyiapkan duit untuk hari raya lebih banyak daripada hari-hari biasa. Karena nanti akan menyediakan kue, akan masak masakan apa, ya, akan ada kue apa, akan ada opor ayam yang disiapkan, akan ada kue ini, kue itu yang disiapkan. Sehingga nafkah yang dikeluarkan untuk hari raya itu lebih besar daripada hari-hari biasa. Itu namanya tawasuk fin nafkah. Itu umum, itu budaya di semua negeri Islam. Demikian juga ketika acara pengantin. Ini nanti ada budaya makanannya lebih enak, nanti ada baju khusus atau baju baru dan macam-macam. Contoh al-am, budaya yang general, ini terutama di negeri-negeri Arab, istimal menggunakan kata-kata walad untuk anak laki-laki, bukan anak perempuan. Maka secara bahasa walad itu bisa anak laki-laki dan bisa anak perempuan. Namun dalam budaya orang Arab, minimal orang Arab sekarang di semua negeri Arab, walad itu anak laki-laki. Walad pasangannya adalah bint. Demikian juga ta'amulina si interaksi manusia dengan akad istisna, pesan barang kepada produsen, wal bai bita'ati, dan jual beli bita'ati tanpa ada kata-kata ijab dan qabul, tanpa ada ijab qabul dengan kata-kata. Semacam budaya ini tersebar di seluruh masyarakat Islam. Ada jual beli seperti di swalayan, itu tanpa ada ijab qabul berupa kata-kata. Sedangkan urf al-khas, budaya lokal, adalah budaya yang tersebar di satu negeri, satu kabilah, satu kelompok manusia tanpa yang lain. Contoh budaya khas adalah makna istilah untuk masing-masing ahli kulifanin, pakar di satu cabang ilmu, fifanihim, dalam cabang ilmu mereka. Ini termasuk al-urf al-khas. Definisi ini di fikih, di nahwu, masing-masing ada makna istilah. Nah, ini termasuk budaya lokal. Kemudian ada budaya dalam kauli, dalam penuturan, dan ada budaya dalam perbuatan. Maka budaya penuturan adalah mahuwila minal alfat, satu kosakata yang dipindah dari maknanya bahasa yang asli ke makna yang berbeda dari makna bahasa. Wacara, dan ini berjalan dan terjadi hatta sehingga kana ingda ashabihi, menurut para penggunanya itu menjadi makna hakiki untuk kosakata tersebut. Sehingga disebut dengan hakiki urfi. Contohnya adalah kosakata walad, sebagaimana keterangan yang lewat. Huwa, walad, dalam maknanya secara bahasa itu cocok untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dalilnya firman Allah Ta'ala,
Allah berpesan kepada kalian fi auladikum untuk walad-walad kalian. Bagi laki-laki semisal anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan. Contoh yang lainnya adalah kosakata dabah. Di dalam bahasa Arab dia adalah isim fa'il, artinya dabba ya dubbu, fayastuku ini cocok, bisa dipakai untuk kuda, keledai, sapi, manusia, burung, semut dan yang lainnya. Namun budaya di sebagian negeri Arab, cara berjalan, bahasa la yutlaku, alla yutlaka tidaklah digunakan kata-kata dabah kecuali untuk keledai. Sedangkan di sebagian negeri Arab yang lainnya, dabah artinya keledai dan kuda. Contoh makna urfi kauli yang lainnya adalah lahm atau daging. Ini di Arab sama dengan di Indonesia. Bahasanya lahm itu berlaku untuk semua daging kecuali ikan. Ikan tidak disebut lahm. Tidak disebut daging. Padahal secara bahasa ya daging ikan itu ya daging. Namun sudah menjadi budaya di bahasa Indonesia. Demikian juga di bahasa Arab. Kalau disebut lahm, disebut daging, tidak tercakup di dalamnya ikan. Ini urf kauli. Kemudian urf amali, budaya perbuatan, antajari al-adatu. Telah ada kebiasaan bifi'li amrin melakukan satu hal. Sehingga jadilah hal tersebut maklufan, menjadi terbiasa pada banyak orang. Kamalau jarotil adatu, sebagaimana seandainya telah menjadi kebiasaan bilibasin muayyanin, sehingga pakaian tertentu semacam memakai surban atau tidak menggunakan tutup kepala. Ya, maka contoh urf amali adalah model pakaian. Ya, maka kita jumpai misalnya model tutup kepala untuk orang Saudi, ya, pakai gutroh. Ya, pakai gutroh. Ya, yang kalau menurut orang Indonesia, gutrohnya orang Saudi itu akan dikomentari, oh laki-laki kok pakai kerudung gitu kan. Ini akan dikomentari, laki-laki kok pakai kerudung, ya lain budaya. Nanti kalau di Yaman, nanti tutup kepalanya itu semacam sejenis surban. Di Indonesia, surban itu malah yang ditaruh di pundak. Berlilitkan surban. Ada kain ditaruh di sini, ini biasanya warnanya putih apa misalnya ya. Nah, itu disebut surban. Ini sorban itu di sini, padahal secara dalam bahasa Arab imamah yang arti kita terjemahkan dengan sorban itu enggak di sini. Kalau di pundak itu bukan imamah. Kalau di pundak itu jadinya kain. Tapi budaya Indonesia yang namanya yang namanya serban, itu malah bisa dipakai di atas, bisa dikalungkan di pundak. Disebut berkalung sorban. Kemudian misalnya tutup kepala di negeri kita itu ya ada songkok, kemudian ada peci yang ini dulu dikenal dengan sebutan peci Pak Haji gitu. Contoh budaya yang lainnya ayusila al-ba'i, penjual itu mengantar satu jenis barang dagangan semisal thalajah, kulkas, dan peralatan elektronik yang lainnya ke rumah pembeli. Kemudian wa yuraqibuha fihi, kemudian memasangnya. Tarkib itu memasang fihi padanya. Misalnya beli AC, itu ya, sudah budayanya, ada budaya itu otomatis plus pasang. Kemudian dia memberikan doman, garansi perbaikan selama jangka waktu 1 tahun misalnya. Ada budaya
kalau beli benda tertentu itu otomatis delivery. Kecuali jika ada omongan tersendiri. Misalnya ketika orang itu jualan kulkas, itu otomatis harus menyiapkan kendaraan untuk antar. Karena kalau beli kulkas itu hukum asalnya diantar diantar dari pihak toko, tidak dibawa sendiri oleh pembeli. Nah, kemudian wadhaiful urfi, fungsi budaya. Dalam syariat, urf itu mu'tabarun, dipertimbangkan untuk menjelaskan kosakata. Baik itu kosakata yang terdapat dalam hadis atau yang lain. Fahunaka alfadun, maka ada sejumlah kosakata jarol urfu. Telah berjalan budaya untuk kosakata tersebut di masa Nabi SAW. Kosakata itu menunjukkan benda tertentu. Fa'alaihi yuhmalu ma warada minan nususi syar'iyyati. Maka berdasarkan budaya ini dihamil, ditafsirkanlah ma kosakata yang terdapat dalam teks syariat. Walau taghayyarad, meskipun telah berubah kandungan maknanya, ba'da dzalika, setelah itu dalam budaya selanjutnya. Semacam kosakata to'am, makanan. Dalam hadis zakatul fitri, satu sok minat to'am, bahan makanan. Maka yang dimaksud dengan to'am itu bahan makanan. Kalau orang Arab sekarang to'am ya makanannya itu sendiri. Wa ila dzalika, dan makna to'am itu telah diisyaratkan oleh perawi dengan mengatakan dan adalah makanan kami ketika itu syair, gandum. Nah, ini artinya menjelaskan lafadz. Pertama menjelaskan lafadz dalam teks-teks syariat. Wal urfu, dan budaya juga menafsirkan kosakata dalam wasiat, kosakata dalam wakaf, kosakata dalam sumpah dan yang lainnya. Misalnya, faman awsa li auladi fulanin, maka siapa yang berwasiat untuk walatnya fulan, maka itu berarti untuk anak laki-lakinya fulan tanpa anak perempuannya fulan. Siapa yang mewakafkan dabah, maka bisa artinya keledai. Dan siapa yang bersumpah tidak mau makan daging lantas makan ikan, dia tidak melanggar sumpahnya. Karena ikan dalam budaya tidak disebut lahem, namun disebut ikan. Nah, ini fungsi budaya dalam fungsi uruf dalam hukum Islam. Yang pertama untuk menjelaskan kosakata. Yang kedua, budaya itu masuk dalam hukum, dimasukkan dalam kaidah al-ma'rufu urfan kal masruti syarton fil uqudi. Sesuatu yang dikenal dalam budaya itu seperti diikrarkan dengan lisan fil uqud dalam transaksi. Maka jika seorang itu menjual satu barang dan telah menjadi kebiasaan fidzalika nau' minas sila'i, untuk barang dagangan jenis itu sudah menjadi budaya yang tidak tertulis, bahasanya penjual akan mengantarkannya ke rumah pembeli. Maka penjual punya kewajiban mengantar meskipun tidak ditegaskan dalam kesepakatan atau akad. Contoh yang lainnya, jika seorang laki-laki menikahi perempuan dan telah terdapat budaya yang berjalan bahwasanya laki-laki ini memberikan untuk perempuan hadiah ingdal akdi, saat akad atau saat zifaf. Zifaf itu malam ketemu, waktu ketemunya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, ngamarnya pengantin laki-laki dan perempuan. Maka lazimahu dzalik, maka itu wajib hal itu dilakukan meskipun tidak disyaratkan. Bahkan seandainya pihak laki-laki itu menolak takdima mislatil kal hadiyati, memberikan hadiah semacam itu, maka hakamal qadhi alaihi biha, maka jika masalahnya dibawa ke
ke pengadilan Islam, maka qadhi akan memutuskan alaihi, pengantin laki-laki punya kewajiban biha, memberikan hadiah tersebut. Misalnya kalau di budaya masyarakat kita itu ada budaya ketika hari akad nikah, pihak laki-laki itu membawa datang dari keluarga pihak laki-laki datang ke pihak perempuan itu membawa ini itu hadiah, hantaran apa namanya. Maka meskipun tidak ditegaskan besok bawa hantaran, ya pihak laki-laki wajib bawa hantaran. Seandainya terjadi perselisihan, sampai masalahnya ke qadhi, atau kemudian ya ke seorang ustadz sebagai penengah, ya maka ustadz wajib memberikan kesimpulan berdasarkan budaya. Wa minhu, dan termasuk ini al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan tadminus sani'. Sani' di sini maknanya adalah al-ajir al-mushtarak. Maka itu punya ajir mushtarak, itu memiliki kewajiban tadmin, membayar ganti rugi, memberikan ganti rugi ketika terjadi kerusakan barang, apapun sebab kerusakan barang. Maka ajir pekerja itu ada, dalam fikih pekerja itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan ajir khas. Ajir khas itu orang yang bekerja dengan parameter kerja adalah jam kerja. Ya, parameternya adalah jam kerja. Itu boleh jadi karyawan, misalnya karyawan toko, atau kita menghadirkan tukang ke rumah, itu acuannya pakai jam kerja. Itu disebut ajir khas. Nah, ajir khas itu di jam kerja yang disepakati dia hanya boleh bekerja pada satu pihak. Karena pakai jam kerja. Ini hanya bisa bekerja dan ya realitanya tidak mungkin bekerja kecuali hanya pada satu pihak saja. Meskipun nanti para pihak bisa jadi banyak ketika jam kerjanya longgar. Misalnya. Kalau jam kerjanya panjang ya seharian cuma bisa di satu pihak tertentu saja. Kemudian ada kebalikannya adalah ajir mushtarak. Kalau ajir mushtarak itu seorang yang bekerja namun kepada dalam satu waktu dia bekerja pada banyak pihak. Karena yang menjadi parameter kerja adalah hasil kerja, bukan jam kerja. Nah, itu namanya ajir mushtarak. Contohnya khoyat, contohnya penjahit. Dari dia kerja di dalam tanda kutip kantornya penjahit itu, dia kerja dari pagi sampai sore ngerjakan bekerja pada banyak orang. Di pagi sekali dia nggarap punyanya A. Nanti sesi yang kedua dia nggarap punyanya B. Sesi yang ketiga sampai menjelang duhur punyanya C. Nanti ba'da duhur nanti punyanya D. Maka dalam satu jam kerja pagi sampai sore dia bekerja pada sekian banyak orang dalam satu waktu. Ini karena kontrak dia dengan masing-masing A, B, C, dan D itu kontraknya adalah hasil, bukan jam kerja. Contoh yang lain adalah najar, tukang kayu yang menerima pesanan. Ini ada yang pesan, tolong bikinkan kursi seperti ini. Ini tolong bikinkan daun pintu ukuran seperti ini. Maka najar ini dalam satu waktu dia bekerja pada banyak orang.
Nah, ajir khas ini punya ketentuan. Jika barang milik eh, milik konsumen itu rusak, apapun sebab rusaknya, baik karena kelalaian ataupun tidak, maka ajir khas ini wajib menggantinya. Contohnya ini da'a, maka wajib mengganti ini da'a jika dia mengklaim rusaknya al-madah al-kham. Ini materi al-kham alati sulimat ilaihi yang diserahkan kepadanya untuk dibuat. Maka dia wajib ganti. Ada kosakata kham. Kham itu bisa kalau untuk kain, artinya kain yang belum dipotong. Atau kham kuluma wujida ala halati tabi'iyati, semua yang dijumpai dalam keadaan alaminya dan mungkin untuk dimanfaatkan. Berarti ya bahan baku. Yang belum diapa-apakan. Ma'anal fil asli, padahal hukum asalnya ajir mustarak ini mu'taman, adalah orang yang diberi amanah. Maka dia amin, dan amin itu hukum asalnya, kaidahnya ini kaidah wal aminu la yadmanu, ini kaidah. Dan orang yang diberi amanah itu tidak memiliki kewajiban ganti rugi kecuali jika dia teledor. Namun khusus untuk ajir am tidak melihat teledor ataukah tidak. Untuk ajir mustarak itu tidak melihat teledor ataukah tidak. Rusak wajib ganti. Lakin ijarayanil urfil am, namun karena sudah berjalannya budaya general di dunia Islam, bidalika kalau ajir mustarak itu wajib ganti, wajib ganti, maka dia wajib ganti. Jadi ketika misalnya penjahit, ini ada orang datang menyerahkan kain, saya minta dibuatkan celana, ya. Saya kemudian datang nih, saya minta untuk dibuatkan hem. Ini saya datang, kemudian dia minta untuk dibuatkan itu. Ini rusak, baik dia karena teledor ataupun tidak, wajib ganti. Ajir mustarak yang lainnya misalnya laundry. Laundry itu ajir mustarak. Di satu waktu dia kerja pada banyak orang. Ini, semua kerusakan yang terjadi pada konsumen wajib dia tanggung. Tanpa melihat ini karena keteledoran ataukah tidak, baik karena keteledoran ataupun tidak, wajib nanggung. Lain hanya dengan ajir khas. Ajir khas, misalnya kita punya toko, ya ada pramuniaga yang kerja di toko, kita menghadirkan tukang untuk memperbaiki genteng. Jika dia merusak bukan karena keteledoran dan kelalaian, tidak wajib ganti. Maka tukang yang nggarap genteng ini, dia ngelempar genteng sudah prosedural. Ya, ternyata bukan karena kelalaian, sudah kemudian tertata di atas, bukan karena kelalaian, gentengnya melorot, jatuh, hancur, rusak. Maka tukangnya tidak wajib ganti. Tapi kalau dia teledor, ya dia teledor, tidak fokus, ini sedang dilempari genteng dari bawah, dia tidak fokus, ini malah sambil nunggu kiriman genteng dari bawah, dia malah buka WA dulu. Nah, ya, akhirnya ya lepas, nggak tertangkap, jatuh. Dia punya kewajiban untuk ganti.
Memindalika dan contoh yang lainnya, ketika Anda mempekerjakan seorang pekerja muslim dalam jangka waktu 1 bulan, maka hari Jumat itu tidak termasuk dalam 1 bulan. Tidaklah wajib baginya bekerja di hari Jumat kecuali dengan sartin sorihin, kontrak yang tegas atau ada akad yang independen. Lijarianil urfi bidzalika, karena ada budaya masyarakat seperti itu. Mungkin masyarakat Yordan dalam hal ini ya, atau masyarakat Saudi. Kalau Jumat itu libur. Kalau kita kerja 1 bulan, karena budayanya libur itu hari Ahad, kecuali jika ada kerja di lembaga tertentu yang liburnya hari Jumat, maka pada dasarnya bekerja 1 bulan itu hari Ahad libur. Berarti bekerja 1 bulan itu tidak 30 hari, namun 26 hari. Sehingga ada istilah hari kalender dan ada hari kerja. 1 bulan hari kalender, nah itu berarti 30 hari. 1 bulan hari kerja, itu berarti di hari Ahadnya libur. Maka ta'arafu, maka mereka banyak kaum muslimin telah punya budaya bahwasanya hari Jumat itu adalah hari istirahat. Demikian juga tadi kerja 1 bulan tadi tidak memiliki kewajiban kerja di malam hari. Demikian juga pekerja itu punya hak untuk istirahat di siang hari jika uruf telah berjalan dengan hal itu di jam tertentu. Sudah jadi budaya jam 12 sampai jam 1 istirahat siang. Ya sudah, maka kerja sehari itu secara otomatis jam 12 sampai jam 1 ini istirahat. Kecuali jika ada penegasan istirahatnya cuma jam 12 sampai jam setengah 1 misalnya. Contoh yang lainnya, Anda menaiki sayyarata ujratin. Sayyarata ujratin itu taksi. Anda naik taksi yang akan mengantarkan Anda taksi tersebut ke tempat tertentu. Nah, dan itu tidak ada perjanjian dan Anda tidak membuat kesepakatan dengan sopir upah tertentu. Waqajarotil adatu, dan sudah ada kebiasaan upah tertentu kadarnya. Maka wajib bagi Anda untuk membayar kadar upah yang telah menjadi kebiasaan tersebut. Meskipun tidak ditegaskan, maka wajib. Kamalau sebagaimana andai upah tersebut ditegaskan dalam akad dan Anda tidak memiliki kewajiban untuk membayar lebih banyak dari upah tertentu tersebut seandainya sopirnya memintanya sekalipun, itu tidak menjadi keharusan untuk nambah. Nah, ini fungsi yang kedua dari budaya dalam syariat. Itu adalah budaya berperan pada al-ma'rufu urfan kal masruti syarton fil uqud. Dalam masalah transaksi, maka apa yang telah dikenal atau yang dibolehkan secara budaya itu seperti ditegaskan dengan lisan. Contohnya, contoh yang lainnya yang tadi tidak disebutkan di sini, misalnya ada budaya lewat di pekarangan milik orang. Pekarangan milik orang. Hukum asalnya memasuki harta milik orang lain wajib izin. Ini tanah milik orang itu al-asal wajib minta izin. Hukum asalnya wajib minta izin. Tapi sudah jadi budaya di masyarakat. Kalau pekarangan tersebut tidak di tembok keliling, sudah jadi budaya, maka orang boleh lewat di pekarangan tersebut untuk ke tempat yang lainnya. Maka meskipun belum ada izin khusus, cukup dengan izin dari budaya. Orang itu boleh masuk.
Misalnya di kampung itu ada budaya buah yang jatuh dengan sendirinya bukan karena digoyang-goyang, itu siapa saja yang mau ambil dipersilahkan. Ketika kita lewat pekarangan orang, di situ ada buah rambutan yang jatuh, mangga yang jatuh, tanpa kita goyang-goyang ngambil dan memakannya itu halalan thayyibah. Jika di masyarakat itu ada budaya semacam itu. Ini al-ma'rufu urfan kal-masruti syartan. Kemudian fungsi yang ketiga, dan sebagian ulama fikih berpendapat bahasanya sebagian hukum yang terdapat dalam hadis itu dibangun dalam budaya yang dari jin yang berjalan di masa Nabi. Maka ada sejumlah hukum yang dinilai oleh sebagian ulama itu derivat dari budaya. Fa'in tarayyarul ufur, maka jika budaya itu berubah via dalam hukum tersebut di masa-masa berikutnya, maka mereka berpendapat bahasanya hukumnya juga berubah. Min dzalika di antaranya dinukil dari Al-Imam Abu Yusuf. Anna bahasanya beliau ya'tabiru menganggap kesamaan dalam jual beli gandum dengan gandum, syair dengan syair dan semacam itu bisa dengan menggunakan timbangan. Jika telah menjadi budaya manusia memperjualbelikan gandum dan syair dengan timbangan. Meskipun ini berbeda kalau pakai takaran. Waqal Imam Abu Yusuf mengatakan, adapun hadis yang mengatakan gandum jika dibarter dengan gandum syair dibarter dengan gandum syair, maka takaran dengan takaran sama dengan sama, fawawaridun alal urfi. Maka hukum ini waridun berlaku karena dasar budaya yang ada di zaman Nabi SAW yang memperjualbelikan gandum pakai takaran. Dan ketika urfnya berubah, maka jadilah jual beli gandum dengan timbangan, urfnya berubah sehingga jadilah jual beli gandum itu dengan timbangan, maka tarayyarul hukmu, maka hukumnya berubah mengikuti perubahan budaya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat tidaklah teranggap kesamaan dalam dua jenis di atas dan semacam itu kalau pakai timbangan. Bal al-mu'tabaru, namun yang teranggap adalah kesamaan dalam takaran, lebih mendahulukan teks daripada budaya. Amma adapun barang-barang yang tidak terdapat padanya teks, maka fayu'tabaru teranggap bihasabil urfi sesuai dengan budaya. Jadi ini masalah jual beli barter benda ribawi. Contoh yang enak mungkin contoh yang lebih sederhana itu barter korma. Barter korma itu kalau menurut hadis, teks hadis itu takaran pakai takaran. Takaran itu di tempat kita artinya liter, 1 liter, 2 liter. Kemudian sekarang korma itu ditimbang. Beli korma itu 1 kilo 2 kilo. Dulu beli korma itu pakai takaran 1 liter 2 liter. Dan ketentuan dalam masalah jual beli barter korma itu di teks hadisnya pakai takaran. Jadi kalau mau barter korma dengan korma maka takarannya sama dengan sama. Contoh sederhananya 1 liter korma ajwa ya barternya ya 1 liter korma sukari gitu. Itu ketentuan hadis demikian. Mayoritas para ulama mempertahankan teks. Meskipun sekarang korma itu ditimbang, kalau mau barter harus pakai takaran. Tidak sah jika tidak pakai takaran. Harus pakai liter. Ini semua pendapat mayoritas para ulama kecuali Al-Imam Abu Yusuf. Muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan kalau hadis yang mengatakan takaran dengan takaran untuk korma
itu adalah hukum yang ada berangkat dari budaya. Budaya masyarakat Nabi ketika itu, kurma itu pakai takaran. Setelah budayanya berubah, di Arab, di Indonesia, ya kurma itu pakai timbangan. Maka parameter sama itu tidak harus takaran di zaman ini, kata Imam Abu Yusuf. Bisa menggunakan sama dalam timbangan. Ini 3 fungsi budaya. Kemudian syarat al-ilzami, memaksa orang lain dengan budaya. Maka ada ilzam, ada iltizam. Dalam bahasa Arab di kosakatanya ada kosakata ilzam. Ilzam itu mengharuskan orang untuk begini-begini. Kalau iltizam itu komitmen orang yang dia berjanji dia mau begini. Yustaratu disyaratkan untuk wajibnya urf. Syarat yang pertama, ala yusadima nassan syar'iyyan. Ya tidak tabrakan dengan teks syariah. Seandainya ta'arafat ba'du tabaqatil mujtama', seandainya sebagian strata masyarakat, strata sosial masyarakat itu punya budaya menyuguhkan khamar dalam pesta pernikahan, lam yalzam dzalika az-zawj, maka suami pengantin laki-laki tidak memiliki kewajiban menghadirkan khamr. Walam yajuz lahu, bahkan tidak boleh baginya melakukan hal itu. Seandainya masyarakat punya budaya ala tabarujil mar'ati, ya, perempuan itu tabaruj dan buka-bukaan di depan banyak orang, maka pengantin, maka istri tidak punya kewajiban melakukan hal itu meskipun diminta oleh suaminya, karena tidak teranggap budaya yang menyelisih syariat. Ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, urf itu harus mutorodan. Ini budaya itu konsisten. Konsisten di satu hal. Atau ghaliban minimal umumnya. Jika budaya itu beda-beda dalam satu perkara dan orang-orang yang melakukannya itu lebih sedikit atau sama banyaknya dengan orang yang tidak melakukannya, maka tidak ada kewajiban. Contoh tadi budaya yang mutorot, misalnya di mana-mana satu hari kerja itu jam 8 sampai jam 4 sore. Ini di masyarakat kita ini mutorot, semua perhitungan satu hari kerja itu seperti itu, atau minimal ghaliban. Ya, maka ini bisa dipakai dalam transaksi. Tapi kalau satu hari kerja di satu masyarakat, misalnya satu hari kerja itu tidak jelas. Kadang jam 9 sampai jam 4, di yang lainnya jam 9 sampai jam 3, yang ini jam 8 sampai jam 4. Beda-beda semua. Ya berarti tidak bisa dipakai. Harus dibuat kesepakatan. Ini satu hari kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa. Ya, tadi kalau yang memakai budaya tersebut lebih sedikit atau minimal 50-50, maka tidak dipakai budayanya. Budaya itu dipakai manakala dia minimal ghaliban dominan. Kalau tidak mutoron, berlaku pada semua kasus. Kemudian budaya itu ada berbarengan dengan peristiwa. Jika budayanya itu sebelumnya sekarang sudah tidak ada, sebelumnya ada budaya tersebut sumazala kemudian hilang, maka tidak ada keharusan untuk melaksanakan budaya. Wa kadza law lam yataqwan dzalikal urfu. Demikian juga manakala budaya itu tidaklah terbentuk illa ba'daha, kecuali setelah peristiwa itu terjadi, maka tidak bersifat mengikat.
Kemudian yang keempat tadi sudah disinggung, alla yu'aridahu tasrihun bi khilafihi. Tidak ditentang, budaya itu tidak ditentang dengan penegasan para pihak bi khilafihi, kalau para pihak ini mau menyelisihi budaya. Contohnya tadi masalah 1 hari kerja. Kan budayanya jam 4 sampai jam 8. Budaya ini berlaku kalau para pihak tidak bersepakat untuk menyelisihinya. Kalau para pihak bersepakat, yang mempekerjakan dan yang ditawari untuk bekerja sepakat, bahasanya 1 hari kerja adalah jam 7:30 sampai 4:30 sore, maka tidak masalah. Ya, namun budaya ketika ada penegasan semacam ini, berarti budaya tidak dipakai. Li'anna nasa muqaddamun ala sukuti. Karena teks yang ditegaskan itu lebih didahulukan daripada diam. Fakulu makulna fihi. Maka semua yang kita katakan berlaku padanya al-ma'ruf ulfan kal masyruti. Ya, apa yang dibolehkan atau apa yang ditetapkan berdasarkan budaya itu sebagaimana ditegaskan dengan lisan. Ini jika 2 pelaku transaksi sepakat untuk menyelisihinya, maka yang yu'malu bil ittifaq, maka yang dipakai adalah kesepakatan. Wala yu'malu bil urfi. Ya, tidaklah yang dipakai itu budaya. Budaya tidak dipakai. Wa inama yu'malu bil urfi, hanyalah budaya itu dipakai fi masa kata anhul aqidani, manakala 2 pihak yang bertransaksi itu diam, tidak membahasnya. Cuma mengatakan ya nanti kontrak kerjanya 3 hari. Tidak membahas 1 harinya itu berapa jam. Nah, ini diam berarti. Kalau diam maka balik kepada budaya. Kemudian yang kelima, ayakunal urfu aman. Budaya itu general, artinya semua dijumpai pada semua kaum muslimin. Maka budaya semacam ini bisa jadi dalil karena dia mengandung ijma'. Adapun budaya lokal, maka diperselisihkan apakah diambil ataukah tidak. Hanafiyah mengatakan tidak diambil, Wakilah dan mengatakan bala diambil, dan itulah yang kuat. Semacam budaya orang Mesir misalnya, yaitu muktabar, teranggap untuk orang-orang Mesir. Budaya masyarakat Indonesia secara umum, nah itu ya teranggap di masyarakat Indonesia dan seterusnya. Tanpa catatan li mazid min tawasu'i, kalau untuk mau nambah tawasu, memperdalam dalam pembahasan budaya, silakan merujuk buku-buku sebagai berikut. Misalnya kaidah al-adah muhakamah di kitab Asbah wa Nadhair karya Suyuti. Teori budaya dan adat, yang ini adalah dimna bagian dari buku Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Am karya Syekh Mustafa Az-Zarqa. Demikian juga risalah buku khusus namanya Al-Urf wal-Adah karya Syekh Ahmad Fahmi Abu Sinnah. Ya, demikian ya yang kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaannya ini Zoom aja. Ada pertanyaan dari Zoom? Ya, silakan dibacakan. Waalaikumsalam.
Bagaimana hukumnya jika ada anak kecil yang menggaruk bunga es tersebut, jika pada akhirnya bunga es tersebut juga akan dibersihkan? Apakah wajib untuk ganti rugi? Ya kembali kepada budaya sebatas yang saya tahu longgar aja semacam ini ada buka es krim kemudian bunganya kemudian ada yang bisa diambil dicuil kemudian dipegangi untuk mainan. Ini sebatas yang saya tahu ini longgar saja enggak ketat dalam masalah ini dan berlaku di sini al ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Apa yang dibolehkan menurut budaya, tidak masalah menurut budaya, maka itu seperti seakan-akan ditegaskan oleh pemilik toko kalau itu tidak apa-apa. Nah, satu itu. Ya demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.